tetap di rumah saja, kembali beraktivitas seperti biasa. Dan talk show Sobat TV Peduli kembali hadir setiap hari pukul 10 pagi dari jam 10 hingga pukul 11 ya, dan hingga Kamis. Dan saudara pemirsa, hari ini informasi atau kabar akan kami sampaikan kepada Anda berarti sekali seputar Kota Parepare yang memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi relawan COVID-19. Dan telah ada di studio saat ini kita ucapkan selamat datang dan selamat lebaran buat Ibu Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Iya, Ibu Arfiani, selamat lebaran Ibu ya. Maaf lahir batin. Baik, nah itu pemirsa di rumah bagi yang bertanya silakan langsung dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ibu Arfiani, panggilannya apa ini Ibu? Ibu Ani. Ibu Ani. Iya. Oke, Ibu Ani. Nanti bisa langsung di fanpage Facebook TV Peduli kita ya. Seputar ini tadi jaminan kecelakaan kerja bagi relawan COVID-19. Langsung saja Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kami sampaikan, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Parepare mengucapkan terima kasih kepada TV Peduli karena telah menghadirkan kami di pagi hari ini dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kepesertaan dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi relawan COVID-19 di Kota Parepare. Nah, untuk perlindungan yang kami berikan ini khusus bagi relawan adalah salah satu bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah Kota Parepare, khususnya bagi relawan COVID-19 yang menjalankan tugasnya yang berada di gugus terdepan dalam menangani pandemi COVID-19. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi relawan yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan gugus tugas COVID-19 yang ada di Kota Parepare. Baik, nah ini kita juga perlu mengapresiasi ya, karena beberapa hari yang lalu Ibu Arfiani sendiri yang telah menyerahkan kepada gitu ya seputar jaminan kecelakaan kerja ini. Tapi boleh kami tahu sejak kapan ini? Apakah dimulai sejak pandemi ini dan sampai kapan? Karena kan belum ada prediksi kapan ini bisa berakhir. Ya, betul. Nah, kalau untuk bantuan kemarin kami sudah menyerahkan langsung kepada tim gugus COVID-19 Kota Parepare. Yang kami serahkan adalah bantuan beras 1 ton itu kepada Pemda Kota Parepare khusus untuk masyarakat Kota Parepare di tengah pandemi COVID-19. Kemudian bagi relawan sendiri itu kami memberikan perlindungan 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi relawan yang masuk dalam gugus tugas COVID-19 seperti itu. Oke, baik. Mungkin pemirsa ingin tahu, dan memang sebenarnya baik itu tenaga medis maupun non medis sebenarnya ada perasaan was-was ya. Betul. Rasa was-was di tengah situasi seperti ini, dan semoga saja ini bisa menjadi motivasi dan semangat baru gitu buat teman-teman yang betul-betul terjun di lapangan seputar pandemi ini. Tapi ini kalau boleh saya tahu pemirsa di rumah, apakah sudah ada tersalurkan Bu? Karena kita melihat berkaca dari beberapa daerah selain beras ini sudah ada yang disalurkan kepada para relawan. Kalau kami sudah menyerahkan langsung bantuannya kepada pihak Pemda dan kami serahkan sepenuhnya ke pihak Pemda untuk melakukan distribusi kepada masyarakat Kota Parepare, dan mungkin Pemda yang lebih mengetahui penyalurannya itu ke masyarakat Kota Parepare di segmen yang mana seperti itu. Jadi untuk penyerahan berasnya kami sudah serahkan ke Pemda, tinggal penyalurannya yang akan dikelola oleh Pemda, pemerintah daerah. Iya, seperti itu. Oke, nah ini yang masuk data sampai hari ini ke BPJS Ketenagakerjaan seputar relawan COVID ini berapa orang? Kalau yang kami terima itu dari laporan dari gugus tugas ada 176 relawan yang saat ini mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian seperti itu. Jadi relawan untuk penanganan COVID-19 tidak perlu lagi merasa khawatir karena mereka saat ini telah diberikan perlindungan pada saat melakukan tugasnya menangani COVID-19. Itu sudah diberikan perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Seperti itu. Tapi modelnya seperti apa? Misalnya mungkin pemerintah masih
berapa ini modelnya kayak gimana ya? Karena misalnya tadi kita sempat berbincang umpama saya nih relawan COVID, kemudian saya kan ASN, saya PNS gitu, dan saya kan otomatis dilindungi oleh Taspen dan Askes gitu kan. Nah kalau seumpama pada proses saya mengabdi mewakafkan waktu di tengah pandemi ini kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, ini modelnya seperti apa? Karena kan saya juga punya dari pertanggungan lain, penjamin yang lain. Jadi gini, khusus yang kami berikan perlindungan 2 program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah relawan yang belum mendapatkan penjaminan dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ataupun dari pihak Taspen. Jadi yang kami berikan perlindungan adalah relawan yang non ASN. Dan adapun yang non ASN yang belum terdaftar sama sekali di BPJS Ketenagakerjaan, dan hal itu sudah kami sampaikan ke pihak gugus tugas untuk memberikan data-data relawan yang betul-betul belum ada penjaminnya, seperti itu, yang belum ada perlindungannya. Makanya kami diberikan data sebanyak 176 data relawan yang menurut kami data ini yang sudah disortir oleh pemerintah daerah yang memenuhi kualifikasi, yang belum mendapatkan asuransi perlindungan di badan penyelenggara yang lainnya. Makanya data ini yang kami berikan perlindungan 2 program kecelakaan kerja dan kematian. Tapi untuk kematian sendiri sudah pernah dilakukan? Untuk sampai saat ini belum ada laporan dari gugus tugas relawan yang mendapatkan santunan kematian. Jadi untuk kepesertaannya itu kami sudah berikan perlindungan terhitung di bulan Mei. Mei kami sudah berikan perlindungan untuk 2 program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi relawan COVID-19 di Kota Parepare. Oke, baik. Nah, sebelum kita jeda Ibu Ani, ini kan tadi 176 yang didaftarkan oleh tim gugus ya. Tapi kan kita paham betul bahwa banyak sekali teman-teman yang kemudian mewakafkan dirinya di tengah situasi ini. Apakah mereka bisa mendaftarkan diri secara pribadi? Ini saya menyampaikan aspirasi ya. Oh begitu. Iya. Kami jadi untuk 176 data relawan ini memang data yang kami peroleh dari pemerintah daerah, dari gugus tugas. Kalaupun nanti ada tim relawan yang ingin mendaftarkan secara pribadi, berarti secara mandiri ke BPJS Ketenagakerjaan, kami persilahkan. Oke, bisa. Iya, bisa. Dengan fasilitas yang sama. Fasilitas yang sama. Cuman mungkin pembayarannya yang berbeda. Kalau yang relawan itu kami memang kerjasama khusus dengan pemerintah daerah, bahwa iurannya itu telah diakomodir oleh pemerintah daerah. Nah, kalau memang ada yang mendaftarkan secara mandiri, silahkan. Iurannya berapa itu Ibu? Kalau untuk tim relawan itu yang kami berikan adalah dengan upah sebesar 1,7, itu iurannya adalah sekitar kurang lebih hampir 10.000 per orang. Per bulan. Iya. Jadi sudah mendapatkan 2 perlindungan. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, yang kedua adalah jaminan kematian. Oke, berapa kemudian? Ini pasti kalau misalnya kita akan ada narasumber lain yang dalam artian asuransi, terus kan mungkin preminya tadi 10.000 ya. 10.000. Berapa nanti yang akan diberikan seumpama yang bersangkutan mengalami kecelakaan misalnya? Kalau terjadi resiko yang menimpa relawan ataupun peserta yang sudah terdaftar ke dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, jadi santunan kematian yang berhak didapatkan adalah sebesar 42 juta. 42 juta yang terdiri dari biaya pemakaman, santunan kematian, biaya pemakaman, dan santunan berkala. Jadi totalannya itu adalah sebesar 42 juta. 42 juta untuk santunan kematian. Nah, kalau seumpamanya terjadi resiko kecelakaan kerja yang menimpa dari tim relawan, itu mendapatkan santunan sebesar 70 juta. Kalau terjadi resiko kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia. Yang tadi 42 juta kematian yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Contoh, relawan tiba-tiba meninggal. Dia sudah daftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian mengalami resiko meninggal, berarti ahli waris berhak mendapatkan santunan sebesar 42 juta. Nah, beda halnya dengan kecelakaan kerja. Kalau program kecelakaan kerja, santunan kematian itu sebesar 70 juta yang terdiri dari santunan kematian, kemudian biaya pemakaman, dan santunan berkala. Jadi totalnya 70 juta untuk kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal dunia,
42 juta kalau dia meninggal biasa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oke. Jadi ini sebenarnya bukan terus kepada ada mungkin relawan saja, tapi ya dimanapun Anda bekerja, betul. Kan? Mungkin Anda adalah seorang tenaga medis atau non medis gitu ya, itu bisa mendaftarkan dengan ini, dan itu di luar daripada mungkin jaminan Anda yang mungkin ASN yang BPJS Kesehatan. Dan tadi iurannya menurut saya sangat ringan sekali, Sangat ya, terjangkau. sangat terjangkau, Rp10.000 preminya per bulan per orang. Baik, Betul. kita jeda dulu Ibu Ani. Saya akan segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Adi? Om Rudi punya adik. Papa yakin dengan keadaan ekonomi kita yang seperti ini, kita menambah lagi, Pak. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, saudara, ada masih bersama kami dengan tema yang menarik sekali seputar Parepare bersama dengan Pemkot Parepare BPJS ya, dalam memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi saudara-saudara kita, para sahabat yang meluangkan waktu dan ini ya untuk di tengah pandemi situasi seperti ini. Baik, ini pasti saya yakin bahwa pemberian kemarin kepada Ketua Gugus 1 ton beras ini sekira tidak berakhir sampai di sini ya. Apa progres kedepannya dari BPJS Ketenagakerjaan? Kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu kami sesuai dengan arahan dari kantor pusat, itu kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hal-hal yang bisa kami bantu kepada pemerintah daerah itu akan kami upayakan. Salah satunya mungkin yang kemarin kami sempat berikan adalah beras 1 ton, kemudian perlindungan bagi relawan. Nanti mungkin next berikutnya adalah bagaimana seluruh relawan yang ada di kota Parepare, baik itu dia terdaftar secara mandiri maupun secara kolektif, itu bisa masuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan harapan kami dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa perlindungan yang kami berikan ini semoga tidak ada yang sampai mendapatkan santunannya seperti itu, karena kalau di kami tetap perlindungan yang kami berikan adalah mekanisme asuransi. Pada saat mereka bekerja, paling tidak ada rasa aman yang mereka dapatkan pada saat mereka melakukan tugas sebagai relawan COVID-19. Dan kalaupun mereka dalam menjalankan tugasnya mendapatkan sakit atau kemudian
terdampak atau terpapar wabah penyakit COVID-19, paling tidak tim relawan tidak perlu khawatir. Begitupun dengan pemerintah daerah, begitupun dengan keluarga yang relawan, karena BPJS Ketenagakerjaan akan hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan santunan sesuai dengan perlindungan yang telah didaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Istilahnya ini penting sekali. Sebenarnya begitu ya Bu. Kita peserta asuransi sebenarnya sangat berharap kita sampai pada saat jadwal bisa 10 tahun, kita benar-benar sampai di 10 tahun. Jangan sampai di tengah-tengah jalan terjadi sesuatu hal yang diinginkan dan harusnya ada klaim ya, itu sebenarnya sangat disayangkan. Baik, Ibu tadi ini terus berkoordinasi ya, berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah Kota Parepare dan boleh kami tahu tidak, kemarin kan ada kegiatan-kegiatan mungkin selain daripada penyerahan itu, apakah ada dilakukan dari BPJS, ada khusus BPJS Ketenagakerjaan dalam Ramadan kemarin, dan apakah akan berlanjut di 11 bulan berikutnya? Oh iya, jadi kami juga perlu sampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan saat ini selama berlakunya pandemi COVID-19 ini, untuk pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk pengajuan klaim itu kami melalui ada namanya mekanisme melalui lapak asik. Jadi untuk pengajuan klaim itu tidak lagi peserta datang, tidak perlu repot keluar rumah kemudian datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pengajuan klaim. Jadi cukup pengajuan klaimnya itu melalui antrian online yang akan melalui web antrian online BPJS Ketenagakerjaan. Di situ tenaga kerja bisa melakukan pengajuan klaim tanpa keluar rumah, tanpa harus bertatap muka, tanpa harus ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Tinggal mengklik www.antrian online BPJS Ketenagakerjaan, kemudian mengisi seluruh informasi yang dibutuhkan, data yang dibutuhkan, peserta akan langsung bisa mencairkan pengajuan klaimnya. Jadi ditransfer ke rekening peserta. Jadi selama pandemi COVID-19 ini untuk pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan kami mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak melakukan kontak fisik. Kemudian kami melakukan yang namanya layanan klaim lapak asik. Lapak asik bisa langsung di download via Play Store ya? Web. Jadi cukup klik webnya bpjsketenagakerjaan.go.id, kemudian mengklik www.antrian-online BPJS Ketenagakerjaan. Di situ tinggal diklik, kemudian peserta melengkapi formulirnya, kemudian melengkapi dokumen-dokumen pendukungnya, nanti akan dihubungi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan klarifikasi terhadap pengajuan klaim yang ada. Setelah dilakukan klarifikasi, 2 hari atau 3 hari kemudian pencairan akan dilakukan. Seperti itu. Jadi nggak ribet-ribet. Jadi BPJS Ketenagakerjaan juga ikut smart city, kekinian. Jadi tidak perlu tenaga kerja repot keluar rumah, kemudian datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Cukup melalui web pengajuannya, nanti akan dilakukan dihubungi petugas BPJS, kemudian pencairan akan dilakukan. Dan tidak ribet ya? Tidak ribet. Berapa lama Ibu? Ya, ketika kita sudah melakukan itu mungkin logingnya? Iya. Kalau hari ini Mbak ajukan, kemudian besok akan dilakukan konfirmasi oleh petugas, lusa itu pencairan sudah bisa dilakukan proses. Masya Allah, benar. Itu tidak salah lagi bahwa tadi ya disampaikan oleh Ibu Adi bahwa BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk masyarakat Parepare. Ini kerja-kerja umat ya Bu ya. Dan semoga ini berkah bagi kita semua, dan juga ada timbalan dari masyarakat untuk mungkin dari betul physical distancing yang pasti dengan via Android. Ibu Ani, kita jeda dulu Bu Ani. Saudara, saya masih akan segera kembali bersama Ibu Ani selepas yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, segenap masyarakat Parepare, warga saya, rakyat saya. Pada saat ini kita tengah menghadapi masalah yang sangat serius, masalah nasional dan bahkan dunia internasional, yaitu
adanya virus corona. Kondisi ini membutuhkan kewaspadaan dan kepedulian dari kita semua. Namun, saya minta dengan penuh hormat, kita tidak boleh panik dengan kondisi ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa saat sekarang ini di Rumah Sakit Andi Makassau sudah ada pasien yang dicurigai terjangkit virus corona dan pada akhirnya dinyatakan positif. Maka Kota Parepare masuk zona merah. Oleh itu, saya Wali Kota Parepare bersama jajaran Forkopimda, ada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kejari, Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menghimbau kepada segenap masyarakat Parepare untuk tetap tenang, berdiam diri dulu, jaga kesehatan, tingkatkan daya tahan tubuh, serta mewujudkan pola hidup sehat, bersih dalam lingkungan keluarga. Saudara-saudara sekalian, warga masyarakat, warga saya yang saya cintai, yang saya sayangi dan saya banggakan, marilah kita bersama-sama menyadari situasi sekarang ini sangat tidak menyenangkan, sangat membahayakan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Olehnya itu, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa berdiam diri di rumah. Semua aktivitas dilaksanakan di dalam rumah. Tolong dipahami, hanya dengan cara inilah yang mampu kita lakukan bersama-sama untuk menekan virus corona yang sangat membahayakan ini. Dan di depan mata kita sudah begitu banyak saudara-saudara kita telah menjadi korban. Sekali lagi, warga saya, masyarakat saya yang saya cintai, tolong dipatuhi, jangan tinggalkan rumah, berdiam diri di rumah, ciptakan pola hidup yang sehat. Marilah sekali lagi kita sama-sama memerangi kondisi ini agar supaya lingkungan kita, kondisi kita, kota yang kita cintai ini kembali stabil sebagaimana yang kita alami selama ini. Terima kasih atas dukungan dan kecintaan kita kepada kota kita ini, kepada warga kita ini, agar supaya betul-betul kita mematuhi apa yang menjadi larangan dalam hal memerangi virus corona ini. Pada akhirnya, saudara-saudaraku sekalian, warga masyarakat yang saya cintai, penanganan virus corona ini membutuhkan kesadaran dan kepedulian dari segenap masyarakat, serta dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dengan Ibu Ani juga selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Parepare. Tadi juga kita sempat berbincang ya, Ibu Ani sudah membayarkan santunan. Tadi kepada siapa boleh disampaikan kepada pemirsa di rumah? Iya, yang perlu kami sampaikan bahwa untuk kepesertaan petugas SARA di Kota Parepare itu khususnya adalah petugas SARA yang ada di masjid-masjid, itu kami sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan perlindungan 2 program juga, Mbak. Jadi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemarin itu adalah resiko kematian yang meninggal yang menimpa salah satu petugas SARA di masjid samping kantor KPU, itu Masjid Lasimin. Itu kami sudah bayarkan ke pihak ahli waris santunan kematian sebesar 42 juta. Jadi yang perlu kami tekankan bahwa tidak mengenal apapun pekerjaannya, semua itu harus mendapatkan perlindungan minimal jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Seperti itu. Jadi mereka
pun berhak untuk mendapatkan santunan apabila terjadi resiko yang menimpa. Oke, ya. Dan mungkin ada nih disampaikan Ibu sebelum kita berpisah, ini ada disampaikan kepada pemirsa di rumah berikut, mungkin ada ini mendaftarkan diri secara mandiri, sudah merasa bahwa saya bukan masuk dalam kategori ASN tadi ya, dan risikonya besar. Bagaimana kemudian teman-teman atau pemirsa di rumah mendaftarkan dirinya dengan tadi ya, dengan mekanisme yang sudah diberlakukan. Silakan. Jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kami berharap seluruh masyarakat Kota Parepare selalu sehat, bersama-sama kita melewati masa pandemi ini, dan kami berharap bahwa masyarakat Kota Parepare apabila ada yang mau mendaftarkan kepesertaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, silakan menghubungi kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Bawah Sete, kemudian dengan menghubungi petugas-petugas BPJS Ketenagakerjaan. Semoga BPJS Ketenagakerjaan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Parepare untuk memberikan perlindungan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, dan pensiun. Oke, dan kalau misalnya tadi ada fasilitas yang ditawarkan, yaitu lapak asik ya? Iya, untuk pelayanan klaim. Jadi untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan melakukan pencairan klaim jaminan hari tua ataupun pengajuan klaim kecelakaan kerja atau jaminan kematian, tidak perlu lagi keluar rumah, melalui stay at home, melalui di rumah bisa melakukan pengajuan klaim dengan melakukan pengajuan klaim melalui website www.antrian online BPJS Ketenagakerjaan. Di situ peserta bisa melakukan pengajuan klaim hanya mengisi formulir, melengkapi dokumen, kemudian akan dihubungi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan dan pencairan pun akan kami lakukan. Jadi tidak perlu keluar rumah, tetap kita mendukung program pemerintah untuk stay at home, melakukan physical distancing dengan melakukan pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan melalui prosedur lapak asik. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan lagi untuk teman-teman tidak melindungi diri, bukan kita yang sadar untuk protek diri kita sendiri gitu kan. Ini sangat disayangkan, apalagi saya selalu memegang prinsip di Bu Adi bahwa betul kita ini makhluk sosial, tapi apapun jangan pernah sepelekan kepentingan diri sendiri dulu. Karena kalau kita tidak sayang diri kita, bagaimana cara kita sayang dengan orang lain? Benar sekali. Ada lagi yang disampaikan kepada pemirsa kami? Semoga kita semua tetap mendukung program pemerintah dengan melakukan stay at home, menjaga kesehatan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, keluar rumah apabila memang situasinya mendesak seperti itu. Jadi kami pun dari BPJS Ketenagakerjaan akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Parepare untuk mendukung program pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kota. Tetap kita harus melewati wabah pandemi COVID-19 ini dengan melakukan social distancing dan physical distancing. Begitupun dengan program-program yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan tentu akan selaras dengan program atau kami dan selamat bekerja. Ibu Ani juga sehat ya? Sehat. Harus jaga kesehatan. Salam buat teman-teman, salam buat keluarga. Karena kami yakin bahwa seperti Ibu Ani juga adalah orang yang meluangkan waktu yang juga pastinya rela berpisah dengan keluarga untuk kemaslahatan umat. Maka kami dari pihak manajemen dilarang mudik. Jadi kalau harusnya mudik, Bu Ani pulang ke mana? Jadi kebetulan kami itu kebanyakan domisili di Makassar dan baru tahun ini kami lebaran di Parepare, unit kerja masing-masing. Seperti itu. Jadi memang dari pihak manajemen mendukung penuh program pemerintah dengan stay at home, kemudian larangan mudik itu tetap juga diberlakukan oleh pihak manajemen. Luar biasa. Semoga semangatnya terus terjaga dan salam sayang dan hangat kami buat seluruh teman-teman di BPJS. Terima kasih. Dan setelah pemirsa sedikit kami mulai kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi bahwa Anda tetap di rumah saja, kemudian kalaupun ada hal yang tidak bisa di dan harus keluar, tetap gunakan masker, rajin cuci tangan, dan yang paling utama adalah physical distancing, hindari kerumunan. Ini penting sekali ya, jangan sampai kita berkontribusi masyarakat yang taat aturan, masyarakat yang cerdas, dan mari bersama-sama kita mensukseskan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah untuk tetap melawan COVID-19
apalagi ini new normal ya, apalagi sekarang new normal. Mari kita menganggap ini suatu hal yang mungkin sangat serius, tapi jangan panik, terus waspada. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.